Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah di mushola An-Nur ini, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, maka hendak luar biasa menjadi harapan setiap umat manusia untuk bisa langsung menjumpai bulan Ramadan dengan berulang-ulang setiap tahunnya untuk mendapatkan keberkahan dari bulan tersebut. Benih pada bulan Ramadan penuh dengan berbagai ibadah dan amal baik, maka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dibandingkan pada bulan-bulan yang lalu, dibandingkan pada bulan-bulan yang lain, termasuk menjalankan kebiasaan salah satunya yaitu umroh saat Ramadan. Umroh sendiri itu merupakan salah satu kebiasaan yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Apabila ibadahnya dilaksanakan pada bulan Ramadan, ibadah umroh berbeda dengan haji. Ibadah umroh itu berbeda dengan haji, pahalanya pun pula berbeda. Namun terdapat pengecualian pada umroh Ramadan yang memiliki banyak keutamaan. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada warga Ansor untuk melaksanakan umroh Ramadan, sebab pahalanya menandingi ibadah haji. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada seorang wanita, "Ma mana'aki antahujji ma'ana?" Itu artinya, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, "Kami hanya memiliki 2 ekor unta. Unta yang satu dipakai suamiku bersama anakku pergi haji, sementara yang satu lagi digunakan untuk mengairi kebun." Lantas Rasulullah bersabda, "Fa iza kana Ramadhanu tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadhana hajjah." Fi Ramadhana hajjah. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa wanita Ansor yang disebutkan dalam hadis di atas bernama Ummu Maqil. Wasiat ini diberikan Nabi SAW kepada seorang wanita tersebut agar melaksanakan yang wajib atau sunnah umroh, sebab di dalamnya terkandung keutamaan khususnya pada bulan Ramadan. Kemudian timbul pertanyaan, berdasarkan hadis yang terkait dengan keistimewaan umroh Ramadan, apa yang dimaksud dengan keistimewaan umroh? Apa yang dimaksud keistimewaan umroh Ramadan senilai dengan haji? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berkata, yang dimaksud dalam umroh Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan itu sama dengan haji secara keseluruhan, sehingga jika seseorang punya kewajiban haji lalu ia berumroh pada bulan Ramadan, umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Umroh secara umum tidak terkhusus pada bulan Ramadan, mempunyai pahala yang agung dan balasan yang melimpah. Ia dapat menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, umroh hingga umroh berikutnya merupakan penebus kesalahan antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian Imam Nawawi berkata, ini sudah jelas tentang keutamaan umroh yang dapat menghapus dosa dan kesalahan antara 2 umroh. Sebab keutamaan inilah Rasulullah mewasiatkan
wanita muslimah agar melakukan umrah, khususnya pada bulan Ramadan. Maka dari itu sudah seharusnya kita belajar bagaimana cara pelaksanaan umrah. Syarat umrah itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu kemampuan yang mencakup kemampuan fisik dan material. Dalam surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang kedua adalah wajib adanya mahram yang menyertai, itu apabila ia seorang wanita baik tatkala umrah maupun haji. Sementara itu rukun umrah itu ada 3. Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, dan yang ketiga adalah sa'i. Dan baginya ada juga satu kewajiban lain yaitu mencukur atau tahallul, yaitu mencukur rambut sesudah sa'i. Caranya, pertama kali hendaklah kita mandi, ihram di miqat. Tatkala sudah sampai di Baitul Haram, kita harus tawaf sebanyak 7 kali putaran. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu keluar menuju Sofa untuk sa'i. Berjalan antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Apabila sudah sa'i, kita harus mencukur atau tahallul, mencukur rambut atau tahallul. Dengan begitu umrahmu telah selesai. Insya Allah dia akan menerima amalan kita. Yang tak kalah pentingnya lagi, berusahalah agar kita termasuk orang yang melakukan umrah karena mencari pahala Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Kemudian selain menjaga syarat sahnya ibadah umrah, juga biaya yang digunakan untuk pergi umrah harus berasal dari harta yang halal, bukan dari hasil korupsi atau manipulasi hukum atau cara yang diharamkan Allah. Sebab semua ibadah yang dimodali atau dimulai dari harta yang tidak jelas ujung pangkalnya, pastilah akan beroleh kesia-siaan semata. Jamaah rahimakumullah, menjalankan puasa Ramadan sambil melaksanakan umrah itu merupakan ibadah yang memerlukan kesabaran yang lebih besar dibandingkan dengan ibadah lainnya. Selain harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga harus menjaga diri untuk melaksanakan umrah sesuai dengan tata cara pelaksanaannya dan syarat sah puasa Ramadan serta rukun puasa Ramadan. Dalam surat Maryam ayat 65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, Rabb yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, fa'buduhu, maka sembahlah Dia, wastabir, dan bersabarlah li ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Itulah keistimewaan umrah pada bulan Ramadan. Demikian kultum singkat pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Afaminkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.